Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberi nikmat pada kita sekalian. Tentunya nikmat sehat wal afiat, nikmat umur yang kita gunakan, dan kesempatan waktu alhamdulillah masih kita bisa untuk menjalankan kewajibannya, yaitu sholat isya berjamaah dilangsungkan sholat sunat tarawih. Kita berharap mudah-mudahan amal ibadah rangkaian semua ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam marilah kita lanjut kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, kepada sahabatnya, kita sebagai umat mengharapkan syafaatnya. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita berbicara lebih lanjut masalah kultum, sedikit kita akan ngasih tahu tentang masalah sedekah dan zakat. Karena ini sudah waktunya mepet. Untuk menyempurnakan ibadah puasa kita, harus kita zakat yang namanya zakat fitrah. Dan untuk memberi keselamatan harta kita supaya barokah, untuk menjalankan zakat mal. Supaya barokah. Kenapa? Kalau barokah itu bisa dilihat dari segi apapun. Ya, harta kita tenang, barokah makin tambah. Tapi kalau enggak barokah itu bisa dilihat juga. Kadang bisa berkurang, syukur-syukur kalau bisa habis. Karena enggak barokah. Maka barokah itulah sangat penting. Maka yang punya rezeki lebih, samban zakat mal 2,5%. Enggak banyak itu. Tiap tahun samban keluarkan. InsyaAllah akan menjadi barokah. Bapak Ibu sekalian, rangkaian demi rangkaian yang kita alami dan kita jalani dari mulai awal Ramadan sampai ini akhir 10. Jadi kalau saya lihat, kalau di sampean kita teliti, sampean diteliti sendiri. Rangkaian pertama adalah ampunan dari Allah. Ampunan dari Allah. Ya, karena manusia itu sifatnya khilaf dan dosa. Allah memberi peluang besar dan kesempatan untuk mengampuni hambanya. Bahkan didukung dengan sebuah hadis yang sahih, barang siapa menjalankan ibadah puasa dengan niat ibadah karena Allah dan ikhlas, ya, terus malamnya kita bisa berdiri sholat sunat tarawih berjamaah, Allah akan mengampuni segala dosa-dosa yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Ini rangkaian yang pertama. Yang kedua, rahmat, kasih sayang Allah yang diberikan kepada hambanya. Itulah peluang emas yang daripada kita sebagai umat atau hamba Allah. Rahmatnya Allah diturunkan pada puasa ini. Bukan rahmat saja, akan tetapi doa-doa samban yang diijabah kalau samban ikhlas. Ini. Maka yang punya rezeki lebih biasanya etikafnya di Madinah atau di Mekah sono. Benar itu. Kalau yang punya rezeki lebih di Mekah, Madinah. Karena ada tempat spesial di sana itu, tempat yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau punya rezeki lebih. Tapi kalau enggak punya rezeki, sama di sini. Ada sebuah cerita yang sangat menarik. Ada ibu-ibu sayur, tukang sayur dulu nih. Jadi ibu-ibu tukang sayur itu mau berangkat haji, nyelengi dari penjualan sayur itu, celengin. Sampai akhirnya berhasil sudah mau berangkat haji, ada tetangganya yang kurang mampu akan melahirkan tapi tidak bisa, harus dibawa ke dokter. Zaman dulu kan dukun bayi namanya, tapi dukunnya udah tua, tapi namanya dukun bayi. Jadi kata dukun ini harus bawa ke dokter karena harus sesar. Waktu zaman dulu kan susah. Walhasil itu si tukang sayur ibu-ibu itu rezeki yang diceleng itu mau dibawa, mau dikasih, mau buat untuk pergi haji, tapi dikasihkan sama tetangganya yang sangat memerlukan, karena itu resikonya sangat besar sekali. Akhirnya dibawa ke rumah sakit itu, ibu celengnya dibuka, dikasih itu.
untuk ke rumah sakit. Alhamdulillah bisa lahir dengan selamat. Nah, singkat cerita itu, ada yang haji di kampung itu, bertemu sama ibu di sono, di Mekah. Ibu itu katanya bertemu di sono. Padahal ibu itu nggak jadi berangkat haji karena duitnya untuk disumbangkan karena apa yang memerlukan tadi. Begitulah kehebatan kehebatan jariah sedekah itu. Kalau ikhlas, begitulah kuasaan Allah. Ini cerita fakta. Memang kalau yang kedua, kalau sampan pergi haji, sedangkan tetangganya yang ada masih kekurangan dan tidak bisa makan sempurna, kata Rasul, lebih baik, kata para ulama, lebih baik sampan kasih sama tetangganya. Itu pahalanya sama kalau sama-sama menghaji. Insya Allah. Itu rangkaian kasih sayang Allah. Yang terakhir ini adalah ada rangkaian yang Lailatul Qadar. 1001 malam bandingannya 1000 bulan. 83 tahun. Sampai terus kalkulasi. Ibadah kita itu, umur kita itu maksimal sekarang ini, ya umat-umat Kanjeng Rasul ini, kan paling 60, 63 sampai 70. 80 sono itu jarang. Nah, kalkulasi 1 malam 83 kebaikan yang Allah kasih, berarti kita masih punya tabungan 25 tahun. Masya Allah. Itulah kehebatan Lailatul Qadar. Maka i'tikaf pada apa yang akan datang, i'tikaf itu kan sebetulnya kalau menurut para ulama dari mulai tanggal ganjil itu kan 1 udah ganjil. Ya, tapi kan nuzul Quran jatuh pada 17 Ramadan. Jadi 17 Ramadan ke sini dianjurkan para ulama semua umat ya yang iman dan mengimani oleh Allah dan Rasulnya karena wajib karena puasanya, marilah kita beriktikaf. Ya, iktikaf itu kan biasanya identik jangan tidur. Kalau tidur itu akhirnya kan jadi lupa. Iktikaf ya benar. Itu. Jadi sudah niat i'tikaf karena Allah Ta'ala, zaman baca Quran, baca tasbih, baca sholat dan lain sebagainya. Kalau diusahakan jangan sampai tidur. Kalau ketiduran itu bukan jadi masalah. Yang masalah itu kalau sini i'tikaf terus tidur. Nah, ini gimana kan susah ini. Mau i'tikaf malaikat bingung ini. Ini mau diganjar i'tikaf atau ganjar tidur tuh. Nah, maka i'tikaf nanti biasa alhamdulillah ini dari mulai tanggal 17 ini sudah anak-anak dan bapak-bapak sudah menjalankan i'tikaf untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan itulah yang terakhir ada namanya Lailatul Qadar. 1000 dibanding 1 malam. 1 malam dibanding 1000 dalam hal kebaikan. Untuk itu marilah kita sama-sama akhir Ramadan ini kita jalankan dengan niat ikhlas hanya mengharap ridho Allah dan mudah-mudahan bisa sampai selesai kita Allah kasih kita kesehatan dan bisa menjalankan ini dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.